Bu, itu menjadi guru anak-anak kita. Apa kata dia? Anak-anak pasti nurut manut walaupun belum tentu kebenarannya. Namanya internet sekarang di rumah-rumah, di kamar-kamar anak kita sudah tersedia dengan lancarnya. Anak-anak sekarang disuruh ngaji. Bersyukurlah Bapak Ibu yang hari anaknya khotaman. Cari anak yang masih mau ngaji, cari anak yang istiqomah berangkat ke TPQ. Sekarang ini sesuatu yang sangat susah. Kadang-kadang nganggo iming-iming, kadang-kadang harus setengah dipaksa, kadang-kadang anak kita harus dimujahadai dulu, kadang-kadang anak kita harus didoakan siang dan malam, anak-anak kita harus dirayu-rayu sedemikian rupa sehingga dia mau ngaji, mau datang ke kiai, mau mondok, mau derek, mau teng TPQ sak piturute. Anak-anak kita sudah kehilangan konsentrasinya, separohnya sudah ke urusan dunia dan hiburannya. Baru separohnya urusan-urusannya berkaitan dengan ilmu akhirat atau nasihat orang tua dan gurunya. Maka rebutan nih Bu, rebutan nih Bu, separohnya engkau direbut setan, separohnya direbut oleh sesuatu yang kebenaran ini. Maka tidak boleh kita lepas doa. Doa harus selalu dipanjatkan. Anak-anak harus selalu kita beri contoh. Anak-anak harus selalu kita motivasi. Anak-anak kalau perlu harus selalu ada pendampingan agar tidak 24 jam full di depan TV atau di depan HP-nya. Apalagi kalau pas hari libur. Leres napa mboten Bu? Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim. Ya Allah, kita sedang menghadapi masalah besar, masalah pendidikan, masalah agama yang sekarang ini nadanya susah untuk diberikan, diajarkan kepada anak cucu kita, karena cucu kita sudah banyak yang tidak konsentrasi dan hanya ingin mengurusi kemauan atau hawa nafsunya. Monggo sareng, qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hununis bismika ya azim Allah ya azim. Monggo gak hafal. Qad hammana hammun azim wa kullu syai'in ya hunu mika ya azim antal qadim qadimu fil azal antal latif latifu lam tazal antal qadim qadimu lam tazal antal latif latifu lam tazal anna azil ma qad nazal fadihil qabis syadid. Dari pengaruh, dari godaan, dari sesuatu yang negatif yang amat sangat. Ya Allah, berdoa Allah menghilangkan segala yang melanda di tengah-tengah kita ini, pengaruh-pengaruh khususnya kemajuan zaman untuk merusak akhlak dan merusak pendidikan anak-anak kita semuanya. Amin Allahumma. Allahumma. Membaca Al-Quran, penangkal dari semua yang negatif, penangkal dari semua akhlak yang boten leres, penangkal sifat-sifat ingkang boten sae adalah membaca Al-Quran. Ini adalah sebaik-baik zikir, sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan, tidak ada duanya. Maka menawi kagungan anak, punya teman, punya tetangga, punya saudara, kok masih istiqomah membaca, bahkan berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran, dekati dia.
Mintalah doa kepadanya. Nek ngantos wonten tiyang kok istiqomah dikire niki ngangge maca Quran, maca Qurane istiqomah bukan cuma Ramadan tok khotamane, bukannya ono khotaman ngeten tok sregepe ning setiap hari. Karena apa? Iqra'il Quran warattil wartaq kata Nabi. Baca Al-Qur'an ini dengan tartil dan meningkatlah. Dari yang tadinya sehari cuman Yasin tok, Waqiah tok meningkat. Hataman meningkat, beberapa juz meningkat, bertambah terus. Karena nasib di akhir kita pada akhirat kita ditentukan seberapa banyak dan seberapa bagus, seberapa benar bacaan kita dengan Al-Quran itu. Semakin dia membaca Al-Qur'annya semakin bagus, semakin banyak bacaan kita di dunia terhadap Al-Qur'an ini, maka kelak ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar, memanggil kita, memilih kita, kita tidak tereliminasi. Kula panjenengan di situ hadir pada saat malaikat mencari siapa yang bisa membaca Al-Qur'an, siapa yang bacaannya bagus, siapa yang baca Al-Qur'an dengan tartil, siapa yang berkali-kali mengkhatamkan Al-Qur'an. Itu malaikat mencari seluruh penjuru di mahsyar, ketemulah panjenengan, ketemulah kita, mugi-mugi. Nanti di situ dilombakan. Bacaan kita yang terbanyak itulah pemenangnya. Catatan bacaan Quran terbanyak di dunia itulah pemenangnya. Yang paling benar bacaannya itulah nanti pemenangnya. Sehingga apa? Al-Quran akan beri kita penolong, akan menjadi syafaat baginya. Dan insya Allah bukan cuma mengentaskan kita dari siksa kubur, selanjutnya akan mengentaskan kita juga dari neraka. Amin Allahumma. Niki Al-Quran kalau berfungsi sebagai pembela. Engkang nomor kali Bapak Ibu, waqamus shalah. Satu, membaca Al-Quran. Dan yang kedua, sholat. Masalah sholat ini juga masalah yang tidak boleh diremehkan. Kata sekarang ini coba kita tengok anak-anak kita, anak cucu kita, anak-anak remaja sekarang sudah banyak yang bangun subuhnya kesiangan. Sudah banyak yang sholatnya awang-awangen. Nek ora dikongkon boten sholat. Padahal awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Awalnya besok yang ditanyakan pada hari kiamat, yang dipertanggungjawabkan adalah pertama kali adalah sholatnya. Maka sholat tidak ada lagi boleh ditawar. Sehari 5 kali nggak boleh ada lagi pelanggaran, nggak boleh lagi ada lagi yang meninggalkan. Saking besarnya pahalanya, saking agungnya pahalanya sholat. Tapi kalau sampai ditinggalkan barang sekali saja, begitu besar pula dosanya. Maka nek tiang pun keseringan ninggal ke sholat, ikut dosa gede-gede tumpuk-tumpuk. Dari wajahnya udah kelihatan, dari perbuatannya nanti udah jauh dari rel-rel agama. Maka tiang yang keseringan ninggal ke sholat, apalagi sholatnya sering kerainan, kelihatan mukanya kusam, kelihatan kecantikannya lambat laun hilang, kelihatan kemuslimahannya sudah mulai roboh, batu rumah wis arep ambruk, wis jalannya udah nggak seimbang lagi. Manakala ada orang Islam kok sudah terbiasa meninggalkan ibadah sholat. Na'udzu. Dan hati-hati Bapak Ibu, bahwa ternyata kalau kita malas melakukan sholat, siapa yang malas melakukan sholat awang-awangan, ora kober, alah mengkondingin sampai habis waktu, bukan cuma neraka wail yang akan dipersiapkan untuknya, tapi ternyata orang yang malas melakukan sholat besok di hari kiamat, besok menjadi penghuni neraka. Bukan penghuni neraka biasa, tapi menjadi intipe neraka. Ngetos intipe neraka, menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik adalah orang yang berwajah dua, bermuka dua. Ngendikane nggih ning ora kepanggih, ngendikane iya ning jebane ora iya, ngendikane jere manut ning jebane ning mburi khianat, dan seterusnya. Ini adalah orang yang menipu Allah, menipu dirinya. Dalam ayat ini
Di antara sifat-sifat orang munafik dalam Quran ayat yang saya baca tadi adalah dia selalu malas untuk melakukan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesekali dia sholat yuraunan nas, hanya riak saja, hanya karena ingin dipuji manusia, hanya ingin kelihatan dianggap sebagai orang baik-baik saja. Padahal sebenarnya dia sangat enggan, sangat malas, awang-awangan untuk melakukan sholat. Maka orang yang memiliki kriteria malas melakukan sholat sehingga dia dikategorikan sebagai orang munafik, dan orang munafik tempatnya fid darkil asfali minan nar, dalam neraka yang paling bawah. Nauzubillah min. Maka dari itu Bapak dan Ibu, monggo anak-anak di TPQ udah diajari sholat, tesnya juga ada tes sholat wudhunya, bahkan kalau yang imtah ada sholat janazahnya. Ini menjadi sesuatu yang harus selalu diamalkan selama hayat, selama hidupnya. Nah, wong tuane ndongake terus, wis ngongkon terus biayani. Nek wis kaya ngono anake kok gelem, alhamdulillah, anake ora sampun gugur kewajiban. Tapi nek orang tuanya tidak mendorong, tidak mendoakan, jor kelowor ngaji ngono ora ngono, enggak ada apa galak-galake sithik ngoten nggih, pangapunten. Mangke wong tuane kula takut selama anaknya nanti melakukan dosa, wong tuane melu kecipratan dosa. Ada doa yang biasa dibaca oleh orang-orang salih. Ini merupakan doanya Nabi Ibrahim. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Pun apal? Bu, kala-kala anak wis biasa ndongake wong tuane, yo wong tuane aja nganti ra ndongake anake. Niki penting nggih. Doa maksurah, doa dari Al-Qur'an, doa dari baginda Nabi itu sangat untuk diikuti, dibaca. Nek mboten saged enggak apa-apa juga pakai bahasa Indonesia. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Pun apal? Coba diulang lagi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dibaca setiap kali ba'da sholat. Soalnya ini penting sangat. Pertanyaan yang pertama kali akan ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya ini menjadi prioritas, upaya ikhtiar terus bagaimana agar sholat kita sakit sak ini, insya Allah kalau panjenengan lulus pertanyaan pertama. Allahumma. Dan yang ketiga, dikanipun Allah, amalan yang akan mendatangkan laba besar yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian adalah infak sedekah. Sedekah ini memang secara zahirnya harta kita berkurang Bapak Ibu. Dompet kita berkurang, uang kita berkurang, harta kita berkurang. Tapi sak jatosipun hakikatnya justru uang yang keluar dari dompet kita, harta yang keluar dari diri kita, semuanya itu akan dibalas. Bukan cuma 7 kali lipat, bukan cuma 10 kali lipat, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan. 1 buah biji akan tumbuh 7 tangkai. Dalam 1 tangkai ada 100 biji. 1000 kelipatannya sama dengan bersedekah 700.000. Dikalikan kalau nanti dia sedekah infaknya 1 juta. Buat siapa infak sedekah itu? Buat TPQ, buat fakir miskin, yatim piatu, kepentingan umum, kagem masjid, kagem musola, kagem pondok pesantren, pokoknya kagem nopo mawon yang di situ termasuk ada kegiatan yang mengamalkan ajarannya Allah, kagem dzikir, kagem ngaji sak piturute. Untuk kepentingan orang datang sholat ke masjid, ke musola dan seterusnya.
kagem wakaf untuk masjid, untuk pondok pesantren, semuanya insya Allah menjadi jariyah yang pahalanya mengalir. Besok kalau sudah nggak ada orang yang taat dalam sholat, dalam sebuah riwayat nggak ada lagi orang yang taat dalam membaca Al-Quran, nggak ada lagi orang yang berbuat baik sholat jamaah di masjid-masjid, asal masih ada orang sodakoh, asal masih ada orang sedekah, insya Allah akhiratnya ditunda, akhiratnya masih lama. Apa niku, hari kiamatnya masih lama. Tapi kalau udah nggak ada orang sedekah, karena sedekah ini memang sesuatu yang membutuhkan kesadaran bahwa Allah yang akan menggantinya. Sekalipun orang bersedekah ini boleh diumumkan angsal alaniyah, sirra wa alaniyah angsal, tetap dapat pahala. Tapi insya Allah kula panjenengan bukan cuma zakatnya, tapi ada sedekah-sedekah lain yang insya Allah sedoyo ora ketang setiap hari Jumat masukkan ke kotak amal. Orang ketang setiap pagi, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab setiap hari, setiap ke masjid dia harus mengisi cara sakniki enten infak ngoten, harus bersedekah untuk masjid. Setiap kali dia ke musola dia mengharuskan diri harus bersedekah untuk musola. Suatu saat dia telat untuk tidak memberikan sedekah itu, akhirnya pun apa? Dia membalas, menghukum dirinya dengan menginfakkan hampir separuh nek cara mriki bengkok nggih, hasil saking bengkok sawah niku dia hibahkan siapa yang mau nih, gara-gara hari ini aku lupa tidak bersedekah. Sayyidina Utsman menjadi orang yang paling kaya sampai sekarang Bapak Ibu. Sayyidina Utsman itu seorang sahabat Nabi, menjadi salah satu khulafaur rasyidin engkang tidak punya keturunan. Sayyidina Utsman tidak punya keturunan tetapi kaya raya, hartanya pun kathah, dan semua hartanya dia sedekahkan, dia wakafkan untuk pembangunan kepentingan Masjidin Nabawi di Madinah, termasuk di Masjidil Haram. Niku kalau panjenengan pernah dengar ada Bank Ar-Rajahi, itu miliknya Sayyidina Utsman. Bank terbesar di Arab Saudi yang biasa kangge wakaf-wakafan, uangnya mengalir terus, jariyahnya mengalir terus, padahal dia tidak punya keturunan. Maka beliau mengatakan, siapa yang menggunakan tempat hasil wakafku, Masjidil Haram misalnya, Masjidin Nabawi, yang aku bersedekah, berwakaf, berinfak di situ, maka siapa yang menggunakannya, aku doakan dia juga menjadi pewaris dari pahala jariyahku. Dianggap sebagai keluarganya Sayyidina Utsman, berhak mewarisi pahala jariyahnya beliau sing ora karu-karuan kathai. Jenengan jariyah pinten? Jenengan pun nate jariyah napa dereng? Pun nate bantu masjid napa dereng? Pun nate bantu TPQ napa dereng? Alhamdulillah. Itu Sayyidina Utsman. Masjidnya di sana ada, Masjid Sayyidina Utsman dibangun. Wah, masjidnya sampai ada hotel, entah berapa ratus hotel yang biasa dipakai untuk jamaah haji Indonesia sedunia, bahkan itu adalah hasil dari kekayaannya Sayyidina Utsman, diwakafkan untuk negara. Jadi penghasilannya bukan untuk pribadi, kembali ke negara, karena sudah dia wakafkan untuk negara, mangke untuk kepentingan apa? Perluasan, perbaikan, termasuk kageng gaji. Kenapa orang yang kerja di Arab Saudi sing sami napa niko tukang bersih-bersih, cleaning service, tukang nyapu, itu teng Masjidil Nabawi, Masjidil Haram gajinya gede-gede. Kemarin saya ketemu bahkan enten tiang kelompok sing kerja teng mriko, Bu. Kalau orang ngerti bahasanya kan medok ngoten ya bacane. Bahasa Arabnya medok, tak kira orang Jawa Barat, ternyata Banjarnegara. Kagem cadar, dia hanya sebagai apa? Tukang bersihkan toilet. Yang di dekat Babul Fatah itu ada toilet, keluar sedikit. Niku tukang bersih-bersih aja. Udah kotor bersihkan, disapu, dipel. Tukang ngoten-ngoten tok aja. Itu sebulan gajiannya 25 juta. Jadi setiap bulan dia udah bisa ngirimi wong tuane sing teng griya. Bahkan sudah bisa bantu kepentingan untuk masjid karena makan minum semuanya udah ditanggung di sana.
Itu gaji bersih. Kepengen apa mboten? Gajiannya gede di tukang nyapu nang kanan. Tukang resik-resik toilet. Pengen Bu? Alah nggak usah pengen. Tukang bersih marbat masjid di sini aja pahalanya sudah sama. Niku tong mereka walaupun gajinya gede, tapi karena di luar negeri ya tetap ada pajaknya. Ngoten nggih? Tapi lumayan ya. Tapi ora usah pengen apa sih yang putri-putri, kasihan nanti suaminya ya. Jangan keluar negeri, cukup kerja di sini aja. Infak sedekah. Maka kita harus ingat bahwa harta yang kita punya bukan milik kita, itu titipan Allah. Baju yang panjenengan pakai, pakaian yang panjenengan pakai, jilbab bagus-bagus dan jangan pakai kendaraan yang panjenengan punya, bukan punya sampean, bukan punya kita, itu loh titipan. Anak yang kita punya juga amanah titipan dari Allah. Semua yang ada di dunia ini bukan milik kita, kita itu loh nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya atas rahmat ridhonya Allah, dititipi, diamanai, dijaga, digulawentah, dididik sing apik. Harta benda yang Allah berikan ditasarufkan sebagaimana mestinya. Karena itu statusnya titipan dari Allah. Cuma ada 2 pertanyaan. Titipanku engkau berasal dari mana dan kau gunakan untuk apa? Besok loh, yaumul hisab. Pertanyaannya cuma itu. Uangmu dari mana dan kamu pakai untuk apa? Dari mana ditanyakan halal haramnya. Kamu pakai untuk apa? Apakah sudah sesuai dengan jalurnya? 2 pertanyaan itu ayo kita siapkan jawabannya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, rumah yang kita tempati, uang yang ada di dompet kita, beras yang ada di dapur kita, semua yang kita punya halalkah? Apakah sudah benar-benar halal atau belum? Ini pertanyaan yang besok akan diajukan. Dan yang kedua, untuk apa? Maka Bapak Ibu, mugi-mugi sahabatanipun ngaos menika bertambahlah loman kita, bertambahlah kuat ibadah kita, bertambahlah dekat kita dengan Allah, bertambah cinta juga kita dengan Al-Quran, dan dengan senantiasa membacanya mudawamah ila antamut sampai dengan kula panjenengan menemui ajal. Bapak Ibu, pangapunten ingkang kathah kawula mboten saged ngaos kathah-kathah, mugi-mugi ingkang kula aturaken wonten manfaatipun. Ingkang kawula aturaken nek bener saking Allah, nek enten lepate saking kawula pribadi. Kita akhiri dengan membaca sholawat hubabah bersama. Mudah-mudahan dengan bertawasul ini anak-anak kita diberikan kecerdasan seperti anak-anak baginda Nabi Hasan dan Husain Sayyidah Fatimah. Diberikan solihah seperti kesolihahan istri beliau baginda Sayyidatina Khadijah dan anandanya putrinya Sayyidah Fatimah. Mudah-mudahan pula panjenengan sekeluarga dianugerahi menjadi keluarga yang maslahah, keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan mawadah, keluarga yang penuh ridha terhadap takdir Allah, ridha terhadap ketentuan Allah, yang memiliki karakter akhlakul karimah sebagaimana keluarga baginda Nabi, keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Amin Allahumma sholli, monggo sareng, wasallim ala hubabati bintin Nabi Fatimah syibhin Nabi ummi abiha. Gak bisa lagi. Gak bisa lagi. Yang bisa apa? Wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa mawalaha. Betul apal? Allahumma sholli, monggo sareng, wasallim ala hubabati bintin Nabi Fatimah syibhin Nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa mawalaha. Ke suara senyap, suara remeng-remeng, suara apa? Suara bisu. Dereng saged nggih Bapak Ibu nggih? Dereng saged.
padahal ini penting. Kita berwasilah kepada keluarganya Nabi, penting. Pas corona kan sering berwasilah, ya enggak? Siapa yang mengamalkan ini, dihindarkan bala bencana? Kemarin mengamalkan semua itu loh yang li khamsatun nggih bilih. Nek li khamsatun apal? Iki tunggale meh podo, ping beda syairnya meh sama. Li khamsatun utfi biha. Ayo dibaca ketika pengdalam, ketika anaknya sakit, atau Allahumma sholli wa sallim ala habibati tadi, ketika anaknya ada masalah, ketika anaknya dalam kesusahan, ketika anaknya jauh dari orang tuanya, ketika anak-anaknya sulit diatur, susah diarahkan, bacalah beberapa kali Fatihah dan selawat untuk Hubabah, untuk putri-putri dan istri baginda Nabi. Insya Allah ini menjadi wasilah terbaik, karena mereka itu adalah orang yang sudah dijamin surganya dan bersama ayahandanya, suaminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Bapak Ibu nyuwun pangapunten, ini yang doa siapa? Halo MC. Bapak Nur Hidayat. Pak Kiai Nur Hidayat mangke katuran donga amun kondur rumiyin barokah ada di akhir acara. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngala hadiniya binati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Filana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa waladan shalihan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin wala sabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Istajib du'ana ya Rabbi maulana innaka tas-sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.